Konferensi tingkat tinggi untuk perdamaian Gaza dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekjen Liga Arab. KTT ini memfinalisasi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza serta memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas regional. Pemerintah Mesir menggelar konferensi tingkat tinggi terkait perdamaian Gaza. KTT ini menjadi momen diplomatik penting yang dihadiri antara lain Presiden Amerika Serikat, Sekjen PBB, dan putra mahkota Arab Saudi. Lebih dari 20 pemimpin dunia hadir termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas, sedangkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak hadir. Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu dari sekitar 20 pemimpin dunia yang hadir memenuhi undangan untuk pertemuan yang sangat penting ini. Agenda KTT menandatangani kesepakatan damai komprehensif Israel dengan pejuang Hamas Palestina. Tetapi bagaimanapun juga dengan situasi makropolitik yang sangat berubah ini, yang terpenting adalah bagaimana kemudian menghadirkan post-war governance di wilayah Gaza. Maka yang dijanjikan oleh Presiden Trump, yang tampaknya juga sudah dikomunikasikan dengan Israel sendiri, setidaknya proses demilitarisasi di wilayah Gaza, itu kemudian bisa di-follow up dengan optimal, dengan hadirnya pemerintahan transisi. Nah, yang kemudian menjadi titik krusialnya adalah bagaimana kemudian pemerintahan transisi itu betul-betul mampu melekatkan dua kekuatan yang selama ini kemudian tidak begitu bertemu itu, antara Hamas sendiri dan juga Israel. Nah, kalau misal kemudian ini bisa dibangun mutual trust-nya, basisnya itu bisa dijaga dengan baik, tentu kita bisa berharap ada ekspektasi yang lebih baik, Bu. Nah, tentu skeptisme terhadap Tony Blair yang riwayat panjangnya lebih pro terhadap Israel juga membuat kelompok pejuang Palestina juga tidak semangat karena khawatir ini jangan-jangan arahnya itu berbeda dengan semangat ya. Bagaimana kemudian negara-negara lainnya ingin membuat sebuah negara Palestina yang merdeka. Nah, ini kan saya kira tadi itu titik krusialnya. Siapa yang kemudian berwenang untuk menunjuk ya perwakilan-perwakilan itu. Saya setuju bahwa Indonesia harus masuk untuk bisa menunjukkan bahwa posisinya penting karena Indonesia menjadi negara yang dianggap lebih objektif ya. Kesepakatan damai yang didorong Presiden Trump dan pimpinan negara lain termasuk Presiden Prabowo adalah pencapaian pertama kali dalam sejarah yang mendorong adanya arah menuju pengakuan Israel atas keberadaan serta kemerdekaan Palestina. Tim TV One mengabarkan. Para pemimpin dunia berkumpul di Mesir dalam membahas fase pertama gencatan senjata Israel-Palestina. Presiden Prabowo turut hadir di sana. Lebih dari 20 pemimpin dunia berkumpul bersama merampungkan kesepakatan damai Gaza. Dalam kesepakatan tersebut, Israel dan Hamas menyetujui fase pertama gencatan senjata yang meliputi pembebasan seluruh tawanan serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah perkotaan. Selanjutnya, fase kedua akan mencakup pembentukan pemerintahan baru Gaza tanpa Hamas dan pembentukan pasukan keamanan dari warga Palestina dan negara-negara Arab Muslim serta pelucutan senjata kelompok Hamas.